Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Uthman ya? Umar bin Khattab. Itu mah di Selacau. Nurutan Masjid Umar bin Khattab tapi di Pondok Pesantren An-Najiyah. Daerahnya apa namanya? Cempaka Arum. Masuknya Kota Bandung. Kota Bandung. Para asatidzah al-kiram sekalian, para orang tua, para jamaah yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, baik melalui radio di 1476 AM ataupun melalui streaming, melalui beberapa media sosial, Facebook, Instagram, TV, dan yang lain-lain yang Allah muliakan. Kita kembali berjumpa membahas satu tema yang sangat perlu, yaitu bahaya dari kebodohan. Kebodohan ketika merajalela akan menebar kerusakan. Karena itulah maka menyebarnya kebodohan termasuk salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Nabi SAW menyatakan min asyratis sa'ah ayyaqillal ilmu wa yakthurul jahlu. Di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu semakin sedikit, kebodohan semakin merajalela. Jadi makin dekat zaman ini kepada kiamat, kebodohan semakin meluas. Yang dimaksud kebodohan di sini adalah bodoh tentang ilmu syar'i, bukan tentang ilmu dunia. Kalau ilmu dunia makin kesini makin berkembang. Tapi kalau ilmu syar'i semakin kesini semakin sedikit, ulamanya semakin sedikit, kualitas ilmu para ulamanya juga semakin berkurang dibanding ilmu para ulama zaman baheula. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ighatsatul Lahafan, waqad qila inna fasadal qasdi min fasadil ilmi wa illa falau alima ma fi dharri min al-madarrah wa lawazimiha haqiqatal ilmi lamma atharah. Sesungguhnya rusaknya niat itu bersumber dari rusaknya ilmu. Kalau ada orang ibadah, amal soleh, tapi niatnya rusak, riya atau untuk dunia. Sehingga bukan hanya tertolak, tapi juga diazab. Capek gawe, teka pake, parijeng di teke, bikin bete. Itu orang yang tidak ikhlas. Salat, fawailul musallin, akan diazab. Celaka orang yang salat. Salah satunya alladzina hum yura'un, orang yang riya.
Semua orang yang niat ibadahnya rusak karena dunia, baik karena pujian, sanjungan, apresiasi, karena uang, karena jabatan, rusak niatnya, rusak amalnya, dan itu disebabkan karena rusaknya ilmu. Kenapa? Kalau seseorang mengetahui bahaya dari sesuatu serta efek buruk yang ditimbulkannya, tidak mungkin orang itu akan menomorsatukan hal yang bahaya tersebut. Walihada kata Imam Ibn Qayyim, man alima min ta'amin syahyin ladhidhin annahu masmumun, fa innahu la yuqaddimu alaih. Kalau ada seorang yang tahu ada makanan enak, syahyun teh apa bahasa Indonesia? Tempting, pikabitaeun. Apa bahasa Indonesia tuh? Bikin ngiler. Pikabitaeun, tempting, syahyun, enak. Tapi beracun. Siapa yang memakannya mati. Walaupun enak, walaupun pikabitaeun, tapi tahu itu mematikan, tidak mungkin dia berani untuk memakannya. Karena ada bahaya. Jadi kalau seorang tahu bahaya dari sesuatu, walaupun enak, walaupun menyenangkan, gak mungkin dia melakukannya. Jangankan yang mematikan, yang enak tapi tidak mematikan. Bagi orang yang disiplin tinggi gak mau menyentuh. Contohnya bala-bala. Atau cikopi pakai gula pasir. Enak pisan. Apalagi campur bala-bala, regot, cikopi di pagi hari. Sarapan itu bisa lewat. Tapi membahayakan tubuh. Kombinasi antara minyak, tepung yang digoreng plus gulanya itu menimbulkan bahaya. Walaupun untuk jangka panjang, waktu itu mati enggak. Orang yang disiplin tinggi enggak akan menyentuh itu. Apalagi kalau yang langsung mematikan. Berdasarkan hal itu, maka orang yang mengetahui bahaya dari sesuatu, dia akan menjauhinya. Adapun orang yang tidak tahu, asal enak, asal itu membuat dia senang, tapi tidak tahu ada bahaya yang terkandung di dalamnya, maka pasti dia akan melakukannya. Dari sinilah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kata beliau, walihada kanal imanul haqiqiyu huwaladhi yahmilu sahibahu ala fi'li ma yanfa'uhu wa tarki ma yadurruh. Oleh karena itu iman yang hakiki adalah iman yang membawa orang yang memiliki iman tersebut, mendorong dia untuk melakukan hanya yang manfaat dan meninggalkan apa yang madarat. Dan itu disebabkan karena iman, dan iman itu lahirnya dari ilmu. Ilmu melahirkan keimanan, keimanan melahirkan dorongan untuk berbuat amal, dan melahirkan sikap memfilter seluruh keburukan. Makin kuat iman, dorongannya itu makin tinggi. Dan daya tahan terhadap godaan makin hebat. Ibarat baterai. Kalau baterainya full 100%, dipasang ke mobil-mobilan anak, di-on-kan, ngebut, bisa loncat itu. Daya dorongnya luar biasa. Tapi kalau baterainya lowbat, cuma 5 watt, 5%, begitu di-on-kan, gitu ya, cuma gerak dikit, tapi tidak bisa menggerakkan untuk lari kencang. Iman itu ibarat gitu.
Lemah iman, daya dorong untuk ibadah dan amal soleh lemah. Dan daya tahan terhadap godaan juga rapuh. Tapi kalau iman tinggi, dorongan tinggi, daya tahan juga hebat. Dan iman sangat dipengaruhi oleh ilmu. Betapa banyaknya ayat Al-Quran yang menjelaskan pengaruh ilmu kepada iman. Coba lihat, perhatikan ayat-ayat berikut. Pertama, surah An-Nisa 162. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, lakinir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina as-salah wal mu'tuna az-zakah. Adapun orang-orang yang mendalam imannya, mendalam ilmunya di kalangan mereka, mereka akan beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan yang diturunkan kepada sebelummu. Imannya itu karena ilmu yang sudah berurat akar di dalam jiwanya. Lihat surah Al-Isra ayat 107, Allah menyatakan, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum mereka, orang yang berilmu, bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tersungkur sujud karena ilmunya. Lalu mereka berkata, Maha Suci Allah, sesungguhnya janji Allah itu pasti terlaksana. Lalu mereka pun tersungkur, menangis, dan bertambahlah kekhusyuan mereka. Lihat pengaruh ilmu kepada iman dan juga ibadah. Sebaliknya, kebodohan mengurangi iman, bahkan menghilangkan iman sama sekali. Apa akibatnya? Ibarat baterai yang sudah habis, dia tidak bisa memberi dorongan untuk beribadah dan beramal soleh, dan tak punya filter, tak punya pertahanan dalam menerima godaan. Godaan apapun bakal masuk. Akibatnya apa? Dia tidak ibadah, tidak amal soleh, yang dia lakukan hanyalah yang menyenangkan dirinya, walaupun berefek terkena azab dari Allah Azza wa Jalla. Dan orang itu tunggul dirurut, catang dirumpak, segala dilabrak. Selama itu menyenangkan dirinya, dia lakukan. Karena itulah kata Imam Ibnu Qayyim, fan nafsu tahwi ma yadurruha wa la yanfa'uha li jahliha bima dharratiha. Fa walihadza fa inna man yata'ammalu al-Qur'an al-Karim yajidu fihi a'zama isyarah ila anna al-jahla huwa sababu dzunub wal ma'asi. Jiwa selalu cenderung kepada yang madarat dan yang tak bermanfaat, itu karena kebodohan dia tentang efek buruk yang ditimbulkannya. Karena itulah, maka orang yang memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, dia akan menemukan isyarat yang jelas bahwa kebodohan penyebab utama orang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Coba perhatikan ayat-ayat berikut ini yang menunjukkan korelasi yang erat antara kebodohan dengan semua jenis keburukan. Pertama, Al-Quran surah Al-A'raf 138 tentang Bani Israel. Baru saja diselamatkan oleh Allah dari cengkraman Fir'aun. Si Fir'aun itu sudah ditenggelamkan ke Laut Merah, mati.
ketika Nabi Musa berjalan dengan Bani Israel, mereka melewati sekelompok orang yang sedang menyembah beberapa patung. Apa respon Bani Israel? Qalu ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Hai, mereka berkata, ya Musa, buatkan bagi kami satu patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya banyak patung sesembahan. Minta patung. Berarti ini perbuatan syirik. Seburuk-buruk keburukan, sezalim-zalim kezaliman, sejelek-jelek kejelekan. Apa kata Nabi Musa? Kata beliau, qala innakum qaumun tajhalun. Bahasa kita mah dasar kalian majelma bodoh. Sudah ada sembahan yang hak yaitu Allah, minta dibuatkan sesembahan. Ini syirik. Dan kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang bodoh. Menunjukkan kebodohan itulah yang mendorong mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Lihat lagi kisah Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Saya harus hati-hati ketika menjelaskan ini. Jangan sampai keluar satu kata kunci yang menyebabkan seluruh akun saya diblok tuh sama si Siriwil tuh. Nabi Lut oleh Allah dikatakan waluton idh qala liqaumih ata'tunal fahishata wa antum tubsirun ainnakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Ceritakan oleh kamu tentang kisah Nabi Lut. Ketika dia berkata kepada kaumnya, kenapa kalian menyalurkan syahwat secara liar padahal kalian ini waras? Kalian mendatangi sesama lelaki untuk melampiaskan syahwat dengan membiarkan para wanita. Dasar kalian mah orang bodoh, kaum yang bodoh. Salah satu bentuk maksiat yang lebih keji daripada perzinahan. Makanya Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, salah satu bentuk dosa besar adalah liwat. Lebih dahsyat daripada perzinahan. Kenapa? Karena zina itu dengan lawan jenis ada satu cara yang bisa membuat itu halal bahkan bernilai ibadah, yaitu dengan cara menikah. Adapun sama jenis tidak ada cara apapun yang membuat itu bisa halal. Karena itu maka lebih keji daripada perzinahan. Perzinahan ya kejinya na'udzubillah. Ini lebih lagi daripada itu. Dan itulah yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan apa kata Allah Azza wa Jalla di akhir ayat ini, bal antum qaumun tajhalun, dasar kalian mah kaum yang bodoh, mengisyaratkan kebodohanlah yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan liwat tersebut. Lihat lagi Al-Quran umpamanya surah Al-Ahzab 33. Ini berkaitan dengan akhwat. Akhwat sering tabarruj. Jangankan yang gelis, yang cantik, yang ayu, yang gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, yang kehalusan kulitnya matak ti sereule kutu ti soledat tuma, yang bodinya umpamanya seperti gitar Spanyol. Saya belum pernah lihat gitar Spanyol, kata orang-orang begitulah. Mereka pamer dengan kecantikannya di media sosial atau tampil langsung. Itu namanya tabarruj.
Jangankan yang cantik begitu, yang jelek juga pamer. Fotonya difilter, jadi sehingga bagus gitu ya. Sehingga banyak lelaki tertipu LDR pakai video call. Gelisna kawanti-wanti endah nakabina-bina. Kopi darat. Pas kopi darat yang tadinya kayak gitar Spanyol sekarang kayak badut. Burete. Yang tadinya difoto di video kulitnya putih bersih ibarat salju gitu. Sekarang ibarat sawo buruk. Kecewa. Ada yang begitu? Banyak. Tabarruj diembel-embeli oleh Allah dengan sebutan jahiliyah. Allah menyatakan waqarna fi buyutikun wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Diamlah kalian di rumah-rumah kalian, hai para wanita, dan jangan bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah. Orang-orang bodoh, menunjukkan tabarruj itu produk kebodohan. Jadi maksiat seperti itu lahir dari kebodohan. Termasuk ketika Nabi SAW diajak oleh orang-orang kafir Quraisy, yuk kita kolaborasi dalam beribadah. Kami menyembah Tuhan kalian. Kalian harus menyembah Tuhan kami. Apa respon dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah turunkan wahyu dalam surah Az-Zumar 64. Kata Allah, "Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk ibadah, wahai orang-orang bodoh? Maknanya, ajakan untuk berbuat syirik adalah produk kebodohan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa ghairuha minan nusus ad-dalati ala anna ma waqa'a fihi an-nas min syirkin wa kufrin wa fujurin wa irtikabin lil ma'asi a'zamu asbabihi al-jahlu billah wa bi asma'ihi wa sifatihi wa bi thawabihi wa iqabihi. Dan banyak lagi ayat-ayat, nas-nas lain yang menunjukkan bahwa yang menyebabkan orang terjerumus ke dalam perbuatan syirik, kufur, fujur, atau dosa dan maksiat, penyebab utamanya adalah kebodohan. Kebodohan tentang Allah, terhadap Allah, namanya, sifatnya, atau syariatnya, dan kebodohan tentang pahala dan siksanya. Oleh karena itu, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan dia mengetahui bahwa itu dosa, orang itu bodoh. Sebagaimana penjelasan para sahabat dari kalangan salafus soleh ketika menafsirkan ayat tentang hal itu. Setidaknya ada 3 ayat. Pertama, Al-Quran surah An-Nisa ayat 17. Kata Allah Azza wa Jalla, Innamat taubatu ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna bihi min qarib. Faulaika yatubullahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima. Hanyalah taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat yang diperuntukkan bagi orang yang melakukan keburukan karena kebodohan. Kemudian mereka segera tobat. Maka merekalah orang-orang yang tobatnya Allah terima dan Allah Maha mengetahui dan Maha hakim. Ini ayat pertama. Orang melakukan dosa karena kebodohan. 2, surah Al-An'am 54, kata Allah, Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah.
annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dih wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Allah telah menetapkan sifat rahmat atas dirinya. Sifat kasih sayang Allah. Salah satu bentuknya diungkapkan di sini. Siapa orang di antara kalian yang melakukan satu dosa karena kebodohan. Kemudian dia tobat setelah itu dan berbuat amal soleh, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melakukan dosa karena kebodohan. Ini yang kedua, sama dengan ayat yang tadi. Ayat ketiga surah An-Nahl 119 Allah menyatakan, "Tsumma inna rabbaka lilladzina 'amilus su'a bijahalatin tsumma tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kemudian sesungguhnya pernyataan Allah bagi orang-orang yang melakukan dosa karena kebodohan. Dosa karena kebodohan. Kemudian dia tobat setelah itu. Lalu beramal soleh, berbuat maslahat. Maka Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Tiga ayat ini, tiga-tiganya menyatakan orang berbuat dosa karena kebodohan. Ketika menjelaskan ini berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kitab tafsirnya, Tafsiru Kalimir Rahman. Kata beliau, wa ma'na qawluhu bijahalatin fil ayat, ay jahalah min fa'iliha bi'aqibatiha wa ijabiha li sukhtillahi wa iqabih. Wa jahlu minhum linadharillahi wa muraqabatihi lah wa jahlu minhu bima ta'ulu ilaihi min naqsil iman aw adami fa kullu 'asin lillah fa huwa jahilun bihadzal i'tibar wa in kana 'aliman bit tahrim balil ilmu bit tahrim syartun li kauniha ma'siyah mu'aqaban 'alaiha. Perkataan bijahalatin dalam ayat-ayat tadi. Orang melakukan dosa karena kebodohan. Maknanya adalah kebodohan dari pelakunya. Si pelakunya itu setiap kali dosa dia bodoh. Bodoh tentang hal apa? Bodoh tentang akibat dari dosanya. Bodoh karena dosa yang dilakukan mengundang murka dan siksa Allah. Bodoh dari pengawasan dan penglihatan Allah kepada dia ketika dia bermaksiat. Bodoh bahwa dosanya itu bisa mengurangi iman, bahkan bisa menghilangkan iman sama sekali. Maka semua orang yang bermaksiat saat itu dia bodoh sekalipun dia berilmu tentang keharaman perbuatan tersebut. Bahkan berilmu tentang haramnya perbuatan tersebut menjadi syarat perbuatan itu dianggap maksiat. Orang itu sedang bermaksiat dan diazab. Kalau orang tidak tahu bahwa itu haram karena tidak tahu lalu dilakukan tidak dosa dia. Karena ketidaktahuan. Tapi kalau tahu itu dosa tetap dilakukan baru itu maksiat. Dan orang itu bodoh walaupun berilmu. Berilmu tentang hanya satu aspek. Ilmu tentang haramnya perbuatan itu. Tapi tetap dilakukan bodoh dia. Karena apa? Pertama dia tidak tahu atau minimalnya lupa bahwa Allah melihat. Bahwa Allah murka, bahwa Allah itu akan mengazab, bahwa dosanya itu bisa mengurangi iman, bahkan menghilangkan iman sama sekali. Itu yang tidak dia fikirkan ketika dia melakukan dosa dan maksiat. Oleh karena itu, ketika para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat ini,
Termasuk ahli tafsir dari kalangan para sahabat, semuanya sama. Bahwa orang walaupun dia ulama besar, ketika terjerumus dalam dosa dan maksiat, saat itu dia bodoh. Berkata Imam Abul Aliyah rahimahullah. Abul Aliyah ini bertemu dengan Nabi SAW, tetapi tidak dianggap sahabat. Karena ketika berjumpa dengan Nabi SAW, dia masih kafir, belum Islam. Setelah Nabi wafat, baru masuk Islam. Belajar Islamnya ke kalangan para sahabat. Makanya para ulama memasukkan Abul Aliyah ke dalam golongan tabi'in. Kata Abul Aliyah rahimahullah annahu kana yuhaddithu anna ashaban Nabi SAW kanu yaqulun kullu dzambin asabahu abdun fahuwa bijahalatin. Abul Aliyah berkata bahwa para sahabat Rasulullah SAW, Abul Aliyah gaul dengan para sahabat, bahwa para sahabat berkata semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu karena kebodohan hamba tersebut. Berkata Qatadah rahimahullahu ta'ala, Qatadah juga termasuk tabi'in. Ijtama ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fara'au anna kulla syai'in usiyallahu bihi fahuwa jahalatun amdan kana aw ghairah. Para sahabat Nabi sudah berkumpul. Lalu mereka berpendapat, kalau para sahabat Nabi berkumpul, isi omongannya apa? Ilmu. Kalau para ulama berkumpul, isi omongannya apa? Ilmu. Mereka kalau berkumpul menghindarkan pembicaraan tentang dua hal. Dua hal ini menjadi materi utama kita kalau ngumpul. Apa dua hal yang paling dihindari oleh para ulama, para sahabat ketika ngumpul? Pertama, makanan. Yang kedua, akhwat. Dua ini yang menjadi materi pokok obrolan para ikhwan. Bika sebelin ikhwan banyak. Kalau ngobrol tanpa dua ini gak seru kayaknya ya. Padahal dua ini yang paling dihindari, itu ikhwan. Kalau akhwat lebih lagi dari itu. 10 kalimat pertama aman. Masuk kalimat ke-11 baru ngomongin ikhwan. Tuh, ngaku. Kalau ikhwan 100 kalimat pertama aman. Masuk 101 baru ngomong makanan. Ke-200 baru akhwat. Ke-201 bubar sudah. Itu ikhwan. Kata Qatadah, ijtama ashabu Rasulillah SAW. Para sahabat Rasul SAW berkumpul. Faru'au. Mereka melihat. Anna kulla syai'in usyallahu bih. Fahuwa jahalah. Amdan kana au ghairah. Mereka berpandangan semua kemaksiatan yang dilakukan kepada Allah itu adalah kebodohan baik sengaja atau tidak. Termasuk berkata Mujahid. Mujahid tabi'in murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ahli tafsir paling terkemuka di kalangan tabi'in. Karena langsung belajar ke Ibnu Abbas. 3 kali itu bolak-balik. Maksudnya bukan 3 kali pertemuan. 3 kali khatam dari Al-Fatihah. Belajar ke Ibnu Abbas. Tafsirnya sampai Anas. Tamat balik lagi sampai 3 kali. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, idza ja'aka tafsir min Mujahid fahasbuk. Kalau datang tafsir kepadamu dari Mujahid cukup bagimu. Jangan bertanya lagi kepada yang lain. Sebab dia puncak ilmu tafsir di zaman. Kata Mujahid, kullu man asa rabbahu fahuwa jahilun hatta yanzi'an maksiatihi.
Semua orang yang maksiat kepada Allah dia bodoh sampai dia meninggalkan kemaksiatannya. Di bagian lain diungkapkan dengan kalimat kullu man amila bi maksiatillahi fadzaka minhu bi jahlin hatta yarji'an. Semua orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah ketika itu dia bodoh sampai dia kembali dari kemaksiatan. Berkata Imam As-Sudi rahimahullahu ta'ala, madama yu'sallahu fahuwa jahil. Selama Allah didurhakai, selama itu orang tersebut bodoh. Berkata Ibnu Zaid rahimahullah, kullu mri'in amila syai'an min ma'asillah fahuwa jahilun abadan hatta yanzi'a anha. Semua orang yang melakukan amal buruk berupa maksiat kepada Allah, dia itu bodoh selama-lamanya sampai dia meninggalkan kemaksiatannya tersebut. Dan banyak lagi ungkapan para ulama, baik dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan seterusnya, yang menjelaskan orang yang maksiat ketika itu bodoh. Maknanya kebodohanlah yang menjadi penyebab dia jatuh ke dalam maksiat. Kadang-kadang muncul pikiran, tahu ini maksiat, tapi gampang nanti setelah ini tobat. Ada yang begitu? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semuanya begitu. Dan ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ketika mau ada rencana membunuh Nabi Yusuf karena iri. Nabi Yusufnya diapakan? Dianak emaskan oleh ayahnya, kan gitu ya. Sama-sama anak, tapi spesial nih, pakai telur. Nabi Yusuf. Sampai kita bunuh yuk. Musyawarah akhirnya sepakat jangan dibunuh, tapi dimasukin ke dalam sumur. Jangan bayangkan sumur di kita. Sumur di kitanya paling 5-10 meter bisa naik. Ini mah gak kelihatan si dasarnya juga. Makanya sumur di daerah Padang Pasir disebut bi'run syatun. Syatun itu satu akar kata dengan setan. Makna syatun jauh. Karena jauhnya jarak antara permukaan tanah dengan air. Yang sampai gak kelihatan saking gelapnya. Diceburin ke sana Yusuf. Sepakat. Lalu kata mereka, nanti setelah ini kita tobat dan beramal soleh. Dijelaskan dalam surah Yusuf seperti itu. Nah, ini semuanya adalah kebodohan. Salah satu di antara bentuk kebodohan. Walaupun setelah dosa ini kita akan tobat lalu beramal soleh. Bodohnya di mana? Bodohnya adalah dikiranya setelah berdosa itu gampang tobat. Kalau setelah berdosa gampang tobat, orang-orang gak akan terus-menerus di atas dosa. Tanya ke si cepot, ke tukang copet. Tahu gak nyopet itu dosa? Tahu. Tahu gak harus tobat? Tahu. Kenapa tidak tobat juga? Susah ya. Itu. So ke pemabuk, tahu gak mabuk itu dosa? Tahu. Tahu akan diazab? Tahu. Tahu harus tobat? Tahu. Kenapa gak tobat juga? Berat. Karena tobat adalah amal soleh yang agung. Yang tak bisa dilakukan kecuali hidayah dari Allah. Kalau gak dapat hidayah gak bisa tobat. Walaupun dia tahu harus tobat. Tetap kecenderungan hatinya kepada dosa lagi. Kadang meremet, tidak hanya dosa yang sama, meremet kepada dosa yang lain. Ingat, sering saya bilang, satu dosa yang kita lakukan melahirkan efek domino kepada dosa-dosa lain. Saya kurang suka dengan istilah efek domino. Tapi
karena peribahasanya begitu ya dipakai juga. Tahu kartu domino? Balak genap gini. Si Gombar. Itu domino kan istilah untuk main kartu. Kartu domino itu diberdirikan dengan jarak tertentu. Berdiri semua ada ratusan atau ribuan gitu. Yang paling depan dijatuhkan ke belakang, menimpa kartu di belakangnya, akhirnya rubuh semuanya. Satu jatuh berefek semuanya jatuh. Dari sana lahir peribahasa efek domino. Satu kali berbuat dosa melahirkan perbuatan dosa yang lainnya. Begitu gitu efek domino teh mananya ya? Iya aja lah. Saya juga belum tahu, tapi dikira-kira begitu. Lihat sabda Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian berdusta karena dusta memberi efek terhadap perbuatan fujur. Jadi setiap dosa dua efeknya tuh. Dua-duanya disebut fujur. Fujur itu mencakup dua makna. Pertama al-wuqu fil ma'asi, yang kedua al-khuruj minat ta'ah. Itu perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin ketika membahas hadis ini. Bahwa pertama fujur artinya al-wuqu fil ma'asi. Terjerumus dalam dosa dan maksiat. Tadinya orang itu tidak berani ghibah, mencela, memfitnah, menjaga diri dari itu. Suatu saat dia berdusta. Setelah berdosa menjadi berani ghibah. Berani dia mencela, berani dia memfitnah, berani melakukan dosa lain. Itu fujur. Karena dosa berdusta mengakibatkan lahirnya keberanian untuk melakukan dosa-dosa lain. Akhirnya terjerumus dalam dosa-dosa lain yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Itu fujur yang pertama. Kedua, al-khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan, tercabut hidayah. Tadinya seseorang itu kalau Senin Kamis selalu saum, malam selalu bangun untuk tahajud. Setiap hari odoj baca Quran, one day one juz. Terus setiap beres sholat fardu selalu diikuti oleh rawatib qabla atau ba'da. Begitu seterusnya. Taat dia. Suatu saat dia berdusta. Apa yang terjadi efek dari dusta? Akibatnya malam pas bangun malas tahajud. Lalu muncul pikiran tahajud kan sunnah, enggak juga enggak apa-apa. Tarik lagi selimut, bablas sampai subuh. Keluar dari ketaatan dalam bentuk tahajud. Seninnya biasanya saum tapi kok lelesnya, laparnya gitu. Apalagi nanti akan ada yang ngirim si montong nih. Akhirnya kan ini sunnah. Akhirnya dia berhenti dari saum sunnah. Tadinya odoj pas baca Quran baru selembar dua lembar. Nah haroreamnya tidak nikmat lagi. Tutup lagi. Khuruj anit ta'ah. Efek dari berdusta. Lihat satu perbuatan dosa mendorong dia untuk berani melakukan perbuatan dosa lainnya dan menyebabkan dia terhenti dari ibadah dan amal soleh. Itu yang dia tidak fikirkan. Apalagi harus tobat. Tobat itu amal soleh yang hanya bisa dilakukan atas hidayah Allah. Sedangkan Allah tidak akan berikan hidayah kepada ahli maksiat. Karena itulah maka setelah terjerumus ke dalam maksiat bukannya tobat. Malah dia berani lagi melakukan dosa-dosa lain yang tadinya nggak berani dia lakukan. Dan dia berhenti dari beberapa ibadah amal soleh yang rutin dia lakukan. Efek dari dosa tadi.
Nah, orang itu bodoh tentang hal itu. Dari sinilah kita mengetahui bahaya dari kebodohan karena bisa menjerumuskan pelakunya kepada keburukan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa sababu dhalik annal ilmal haqiqiyya rasikha fil qalbi yamtani'u ayyasdura ma'ahu ma yukhalifuhu min qawlin aw fi'lin. Famata sadara khilafuhu falabuda min ghaflatil qalbi anhu aw dha'fil qalbi an muqawamati ma yu'ariduhu wa tilka ahwalu tanaqudi haqiqatil ilmi fayasiru jahlan bihadzal i'tibar. Sebab-sebab hal tersebut adalah maknanya kenapa orang yang terjerumus ke maksiat disebut bodoh. Karena ilmu yang hakiki, yang tertancap kuat di dalam hati, akan mencegah dia dari melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan ilmunya, baik ucapan ataupun perbuatan. Maka ketika lahir perbuatan dosa, padahal ilmunya itu tidak menganjurkan, apalagi memerintahkan itu, ilmunya melarang itu. Tapi dia terjerumus ke dalam dosa. Berarti itu disebabkan karena kelalaian hatinya atau kelemahan hatinya. Dan itu keadaan orang yang sikapnya bertolak belakang dengan ilmunya. Maka ketika itu dia berubah menjadi bodoh. Ilmunya melarang tapi dia langgar. Sikap melanggar ilmu adalah sikap kebodohan. Maka berkata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Kata beliau, fal jahlu billahi da'un khatirun. Wa maradun fattakun. Yajurru ala sahibihi minal wailat. Wal awaqibil wakhimah asyai'il kathir. Kebodohan tentang Allah adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang mematikan, yang akan menyeret pelakunya kepada kebinasaan dan akibat buruk yang sangat banyak. Karena itulah maka salah satu di antara niat, salah satu bukan satu-satunya, niat menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dan menghilangkan kebodohan dari diri orang lain. Itu dikemukakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Itu juga yang dikutip oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi. Bab tentang beberapa hal yang bisa menghalangi orang dari meraih ilmu. Kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhatin niyah. Ilmu itu tidak ada bandingannya kalau niatnya benar. Ditanya kaifa dzalik, bagaimana niat yang benar dalam menuntut ilmu? Beliau menyatakan yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dia harus meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari diri orang lain. Dengan hilangnya kebodohan, hilang sumber keburukan. Dengan hilangnya kebodohan, hilanglah sumber segala macam penyimpangan. Lalu setelah kebodohan dari dirinya hilang, hilangkan juga kebodohan itu dari diri orang lain. Setelah belajar, dia mengajar. Jadilah dia manusia terbaik. Karena apa? Disebut manusia terbaik karena dia
telah melenyapkan, menghilangkan sumber dari segala keburukan dari dirinya dan dari masyarakat pada umumnya. Berkata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalianlah orang yang belajar Al-Quran, tidak hanya belajar bacanya aja, isinya yang terpenting. Lalu dia mengajarkannya. Coba perhatikan ayat Allah tentang kriteria manusia terbaik. Kata Allah, kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik-baik umat. Apa yang dilakukan oleh sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru orang berbuat ma'ruf, melarang orang dari kemungkaran. Dakwah. Ba'mar ma'ruf nahi munkar itu memberantas keburukan, menyebarkan kebaikan, dan orang itu pasti melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan ilmu, dengan mengajarkan ilmu tersebut. Tidak dengan kekerasan, bawa tongkat, rotan, lalu orang diancam, hayo tinggalkan kemungkaran, kalau enggak dijepret. Hayo sholat, kalau enggak dijepret. Begitu bukan amar ma'ruf nahi munkar? Bukan. Tapi dengan memberi ilmu. Ini lakukan. Faidahnya ini. Ini tinggalkan karena bahayanya ini. Memberi ilmu, berdakwah. Sharing ilmu, hilangkan kebodohan dari mereka, maka hilangnya kebodohan merupakan tindakan menghilangkan sumber seluruh keburukan. Dari sinilah kita mengetahui bahayanya kebodohan dan betapa agungnya ilmu. Mari kita habiskan sisa waktu dan potensi yang kita miliki, potensi waktu, potensi tenaga, potensi pikiran, perasaan, uang, dan semua yang kita miliki hanya untuk meraih sebanyak mungkin ilmu sehingga sumber kebodohan, sumber keburukan yaitu kebodohan dalam diri kita bisa terhilangkan sehingga kita lebih termotivasi untuk ibadah dan amal soleh dan lebih tangguh dalam menerima hantaman godaan dan gangguan. Ya. Cukup sampai di sini sore hari ini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Ya, kita masuki sesi tanya jawab. Ya, ada yang masuk melalui WA. Ustaz ahsanallahu ilaiki. Baik. Izin bertanya. Apakah setiap orang yang belajar ilmu syar'i dipastikan dia ini akan memperoleh kebaikan seperti hadis Nabi, siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan fahamkan dia tentang ilmu. Ini materi kemarin waktu i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab. Salat jauh bukan di sini. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Apakah orang yang berilmu itu pasti memperoleh hidayah dengan ilmunya atau tidak? Ternyata kesimpulan pendapat yang rajih menyatakan tidak. Dan ini didalili oleh banyak bukti dan dalil. Banyak orang yang berilmu tapi durhaka dengan ilmunya. Bertolak belakang dengan ilmu yang diyakini. Contoh pertama iblis laknatullahi alaih. Iblis berilmu tentang Allah. Tentang kekuasaan Allah. Tentang azab Allah. Berilmu. Tapi iblis durhaka.
Durhakanya ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, dia tidak mau. Dia tahu Allah akan murka. Dia tahu Allah akan melaknat. Dia tahu Allah akan mengusirnya dari surga. Tapi sengaja dia tentang. Kenapa? Karena hasad kepada Adam. Hasad ini termasuk salah satu penyakit hati, penghalang hidayah atau penyebab tercabutnya hidayah yang sudah ada pada dirinya. Hasad itu begitu. Dan nyaris seluruh manusia makhluk durhaka setelah iblis, salah satu penyebabnya adalah hasad. Itu pertama. Kedua, si Fir'aun laknatullahi alaih dengan bala tentaranya. Mereka berilmu. Mereka yakin Musa dan dakwahnya ini benar. Hatinya mengakui. Dari mana kita tahu bahwa Fir'aun meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa? Dari Allah yang mengetahui hati setiap manusia, termasuk hati si Fir'aun. Allah menyatakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka Fir'aun dan tentaranya ini menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Terus kenapa tuh? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman mereka dan kesombongan mereka. Zalim dan sombong, takabur, merasa diri tinggi, termasuk penghalang hidayah atau penyebab tercabutnya hidayah. Jangan dikira Fir'aun tidak meyakini kebenaran dakwah Nabi Musa. Meyakini, berilmu tentang hal itu. Dan ilmunya itu bukan hanya ilmal yakin, tapi ainal yakin. Kenapa ainal yakin? Bahkan hakul yakin. Kenapa hakul yakin? Sebab sudah merasakan pahit getirnya azab Allah di dunia kepada mereka ketika mereka durhaka. Apa azabnya? Macam-macam. Karena pertama dikasih paceklik yang panjang. Kelaparan mereka, kelabakan mereka. Akhirnya datang, hei Musa, minta kepada Allah agar Allah mencabut ini. Kami akan beriman, berdoa dicabut. Ingkar lagi. Turun lagi azab. Semua air jadi darah. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Taubat lagi, dicabut lagi. Ingkar lagi. Azab berikutnya. Banyak katak di mana-mana. Kan gitu. Jadi sudah merasakan. Bukan hanya ilmal yakin, ainal yakin. Tapi merasakan hakul yakin. Tapi mereka menentang. Mereka berilmu, tapi ingkar terhadap ilmunya. Ini yang kedua. Ketiga, si Yahudi itu. Yahudi ini berilmu tentang kebenaran kenabian Nabi SAW Muhammad SAW. Dalam kitab Taurat mereka dijelaskan akan datang Nabi akhir zaman. Namanya ini, ciri-cirinya begini. Semua cirinya itu ada pada diri Nabi SAW. Mereka mengenal Nabi sebagai Nabi akhir zaman seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sampai Al-Quran menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi ini seperti mereka mengenal anak-anaknya. Kenapa diingkari? Hasad. Jadi ketika mereka mendengar bahwa Nabi akhir zaman lahir di Mekah, akan pindah ke Madinah, maka ada 3 kabilah Yahudi dari Syam pindah ke Madinah. Mau menyambut Nabi akhir zaman ini. 3 kabilah ini Bani Quraidah, Bani Qunaiqa, dan Bani Nadir. Selama mereka menunggu kedatangan Nabi di Madinah, mereka terlibat rivalitas yang keras dengan orang-orang kafir Quraisy. Permusuhan, panas-panasan.
Kalau orang kafir Quraisy perang dengan suku bangsa ini menang, selebrasinya itu luar biasa. Manas-manasin si Yahudi di Madinah. Apa kata Yahudi? Tunggu sampai datang Nabi akhir zaman, kami akan memerangi kalian beserta Nabi akhir zaman ini. Orang Yahudi meyakini Nabi akhir zaman dari bangsa mereka, bangsa Bani Israel. Karena semua Nabi itu turunan Bani Israel. Israel itu kan Nabi siapa? Nabi Yakub. Nama lain Nabi Yakub adalah Israel. Makanya sebagian ulama seperti Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah melarang menyebut negara itu dengan negara Israel atau melaknat. Ya Allah hancurkan Israel. Jangan. Karena itu nama Nabi Yakub. Sebut saja Yahud atau Zionis. Nah, anak-anak turunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Yusuf, Ayub, Syu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semua Bani Israel. Turunan Nabi Yakub. Maka mereka meyakini Nabi akhir zaman pasti turunan mereka. Ternyata muncul orang yang mengaku Nabi baru dari Mekah, ternyata bangsa Quraisy. Dari rivalitas mereka, dari rival mereka. Dari saingan berat mereka. Dari musuh mereka. Dilihat tanda-tandanya benar. Ada cap kenabian di punduknya. Iya ada. Berupa tanda hitam sebesar apa. Berupa bulu-bulu yang numpuk di sana. Itu cap kenabian. Ada benar. Datang Yahudi. Ya Muhammad, ini ada sodakoh dari saya. Dikasih sekantung kurma. Oleh Nabi diterima, beliau tidak makan, beliau dibagi-bagi. Sebab sodakoh haram atas diri dan keluarganya. Zakat infak sodakoh, zakat sodakoh juga. Gak boleh Nabi dan keluarganya makan. Dari sodakoh itu haram. Makanya kalau ada orang yang ngaku turunan Nabi, gak boleh tuh makan sodakoh. Besoknya datang lagi, ya Muhammad ini hadiah. Beliau mau makannya, hadiah boleh halal. Nanti orang mengantisipasi, ini bukan sodakoh, hadiah makanya halal gitu. Nah, benar. Mereka mengenal ini benar Nabi. Tapi karena berasal dari bangsa musuhnya, ditolak. Mereka berilmu, tapi mereka bersikap yang bertolak belakang dengan ilmunya. Ini contoh ketiga si Yahudi. Contoh keempat, kenapa bangsa Quraisy ini memusuhi Nabi SAW. Ternyata terungkap hasad karena kemuliaan nasab atau kebangsawanan. Bangsa yang paling diagungkan Bani Hashim. Di kalangan Bani Hashim yang paling dianggap mulia Bani Abdul Muttalib. Dan Nabi SAW berasal dari ini. Makanya ketika terlibat permusuhan antara kabilah ini, kata Bani Hashim, minna nabiyun. Di kalangan kami ada orang yang jadi nabi. Mana di kalangan kalian? Ada. Akhirnya karena hasad ini dimusuhilah Nabi dari kalangan Bani Hashim. Itu diungkapkan semuanya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Jadi walaupun berilmu, mereka menentang ilmu yang diyakininya dengan beragam sebab. Pertama sebab kezaliman. Kedua sebab hasad. Ketiga sebab kesombongan seperti si Fir'aun. Zulman wa uluwa. Seperti hasadnya si iblis. Seperti hasadnya Yahudi. Seperti hasadnya orang-orang kafir Quraisy. Dan seterusnya itu menunjukkan ilmu yang diyakini kebenarannya tidak selalu membuat orang itu tertuntun
kepada jalan yang benar. Terus apa yang menjadi penyebab? Tadi sudah terungkit beberapa. Pertama kesombongan, ya, merasa diri tinggi. Makanya para ulama menyatakan la yata'allamul ilmu mustakbir wala mustahin. Tidak akan mau mencari ilmu orang yang takabur dan orang yang pemalu. Jadi takabur itu penghalang ilmu, penghalang hidayah. Kedua hasad tadi. Yang ketiga kezaliman. Dan seterusnya. Nanti banyak terungkap penyebab orang menuntut ilmu tapi perilakunya pika sebelen. Bertolak belakang dengan ilmu yang diyakininya. Lahirlah ungkapan ulama yang jahat. Mereka berilmu tapi tingkah lakunya bertolak belakang dengan ilmunya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua kita dahulu sering terjerumus dalam perbuatan syirik karena kebodohan. Mereka tidak tahu kalau perbuatannya adalah syirik. Apa mereka akan diazab karena ketidaktahuannya? Ada ungkapan uzur bil jahal. Artinya uzur karena kebodohan. Maknanya orang yang berbuat syirik karena kebodohan diampuni. Ini diikhtilafkan oleh para ulama. Ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ditanya apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meyakini adanya uzur bil jahal, beliau menjawab iya. Jadi ada uzur karena kebodohan dari perbuatan syirik. Orang yang terjerumus dalam perbuatan syirik. Tapi tidak tahu bahwa itu syirik, jangan divonis musyrik. Salah satu dalilnya adalah dalil yang masyhur disebut dengan sebutan Zatu Anwat. Ketika Nabi SAW dan para sahabat pulang dari Futuh Mekah melalui lembah namanya Hunain. Di sana ada digantungkan pedang, tombak, alat-alat perang di sebuah kayu. Mereka meyakini pedang yang disimpan di sana di kayu-kayu tersebut, kayu itu sudah dimantra-mantrai, sudah pakai jampe-jampe harupat, gerak gede, gerak lompat, dan seterusnya. Pedang atau senjata yang digantung di sana jadi bertuah, jadi sakti mandraguna. Disebut Zatu Anwat, sejenis jimat. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, ij'al lana Zata Anwat kama lahum Zatu Anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami Zatu Anwat seperti mereka juga punya Zatu Anwat. Mereka meyakini kalau Nabi yang bikin pasti lebih mujarab gitu. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan kaum Nabi Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan. Minta jimat, minta Zatu Anwat sama dengan minta patung sesembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Sahabat sudah terjerumus dalam i'tikad. Ada yang menyangka, bukankah belum dilakukan? Iya, tapi i'tikadnya sudah ada. Keyakinannya sudah ada. Tapi oleh Nabi SAW tidak dikatakan, kalian sudah musyrik, sudah murtad, keluar dari Islam, hayo syahadat lagi. Enggak, hanya dijelaskan. Karena kebodohan, ketidaktahuan, cukup diberitahu bahwa itu syirik, jangan, sudah. Dan ini menjadi dalil tentang adanya uzur bil jahal. Kalau orang melakukan perbuatan syirik,
Tapi bodoh, tidak tahu bahwa itu syirik. Meyakini ini ibadah, ini tauhid. Maka orang itu tidak boleh divonis sebagai orang musyrik. Karena itulah maka para ulama memberikan 4 kaidah untuk memvonis apa orang itu kafir, musyrik, ahli bid'ah, dan seterusnya. Terapkan 4 ini. Kalau 4 ini terpenuhi, baru divonis. Kalau dia melakukan kekufuran, divonis kafir. Kalau dia melakukan perbuatan syirik, divonis musyrik. Kalau dia melakukan perbuatan bid'ah, divonis ahli bid'ah. Kalau keempat syarat ini terpenuhi. Apa 4 syarat ini? Pertama, zuhuru fi'lih. Muncul atau nampak perbuatan tersebut. Dia melakukan perbuatan kufur, syirik, atau bid'ah. Yang keduanya adalah ba'da iqamatul hujjah. Setelah kita iqamatul hujjah. Setelah diberitahu bahwa itu tuh kufur, syirik, atau bid'ah. Sebab boleh jadi dia melakukan itu karena kebodohan, ketidaktahuan. Setelah tahu, oh dia taubat meninggalkan. Ada banyak yang seperti itu. Nah, iqamatul hujjah ada 3 syarat. Jangan sampai iqamatul hujjah saya sudah kasih tahu tapi lalu dianggap iqamatul hujjah enggak. Ada 3 syarat. Pertama, bulughul hujjah. Hujjah itu sampai ke dia. Yang sampai saya sudah kirim kaset, saya sudah kirim buku gitu ya. Sudah tuh iqamatul hujjah. Belum tentu dibaca, belum tentu didengar, belum tentu sampai ya. Bulughul hujjah, sampainya hujjah tersebut. Kedua, fahmul hujjah. Dia memahami hujjah, mengerti, faham. Sebab kadang-kadang kita menjelaskan dengan penjelasan yang ngejelimet gitu. Dia nggak faham, udah dianggap sesudah iqamatul hujjah. Atau dia malah umpamanya bertanya, mempertanyakan, kita nggak bisa lagi menjelaskan. Dia belum faham hujjah yang kita sampaikan. Jadi fahmul hujjah. Ketiga, iqamatis syubah. Izalatus syubah. Hilang syubhat pada diri. Ini 3 ini terpenuhi baru disebut iqamatul hujjah. Ya. Nah ini mah iqamatul hujjah belum langsung divonis, nggak boleh. Jadi orang melakukan perbuatan syirik, kufur, atau bid'ah, tidak boleh pelakunya langsung divonis musyrik, kafir, ahli bidah, nggak boleh. Sebab boleh jadi dia melakukan itu karena apa? Karena kebodohan. Setelah diberitahu ternyata dia meninggalkan perbuatan buruknya, taubat, dan kembali kepada kebenaran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga orang-orang tua kita zaman dahulu juga seperti itu. Terjerumus dalam perbuatan syirik karena apa? Karena ketidaktahuan, semoga Allah mengampuninya. Ya sudah habis waktunya. Kalau ada pertanyaan lagi simpan untuk di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memudahkan kita untuk tetap melaksanakan kajian rutin yang bermanfaat ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la